Selamat datang di tugas besar PKS 2 kali ini. Perkenalkan, nama saya Hari Sudarto dengan NIM 120220168. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas TPB 53. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih permasalahan atau topik. Pada tugas besar PKS 2 kali ini, program pertama yang saya pilih yaitu dari mata kuliah Matematika, materi bangun datar. Latar belakang atau alasan saya mengambil materi ini yaitu karena saya merasa bangun datar adalah materi yang universal atau materi yang dapat diaplikasikan di banyak bidang pekerjaan dan kehidupan pada kegiatan sehari-hari. Kemudian, materi yang kedua saya pilih untuk program yang saya buat yaitu adalah dari mata kuliah fisika, yaitu materi daya listrik. Alasan saya memilih materi ini karena penerapannya sangat penting di bidang pekerjaan, seperti pekerjaan PLN, IndiHome, dan lain-lain. Dengan adanya program yang saya buat ini, saya berharap agar dapat mempermudah pekerjaan dalam bidang yang sesuai dengan materi yang saya pilih. Saya akan menjelaskan tentang flowchart materi bangun datar. Yang pertama, di sini ada start di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mengidentifikasi variabel yang akan saya gunakan. Kemudian di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada code sebagai output yang menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini ada bulatan yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah yang disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction. Flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan pada program. Yang pertama ada output 1 yaitu luas persegi. Kemudian output kedua yaitu persegi panjang, dan yang ketiga yaitu jajar genjang. Dan di sini ada tambahan output yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan jika output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil, berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya, di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung luas persegi. Di sini kita diminta untuk masukkan sisi persegi itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari luas persegi tersebut. Selanjutnya kita masukkan pilihan kedua yaitu mencari luas persegi panjang. Di sini kita diminta untuk masukkan rumus persegi panjang yaitu dimasukkan panjang dan lebarnya untuk dikali. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga yaitu rumus luas jajar genjang. Sama halnya pada sebelumnya, di sini kita diminta untuk memasukkan rumus dari luas jajar genjang tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah didapat, kita dapat lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning. Sebelah sini, kotak kuning yaitu sebagai assignment yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yang kepilihan keempat yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut, masukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Demikianlah flowchart tentang bangun datar. Baiklah, saya akan mencoba menggunakan program flowchart bangun datar. Yang pertama ada 4 pilihan, yaitu yang pertama luas persegi panjang, luas jajar genjang, dan yang keempat keluar. Kita coba yang pertama, yaitu mencari luas persegi. Kita masukkan sisinya, masukkan 4. Nah, luas persegi yang
kita dapatkan hasilnya adalah 16 cm. Kemudian kita tekan ya. Coba yang kedua, mencari luas persegi panjang. Kita masukkan panjangnya, kita masukkan lebarnya. Nah, luas persegi panjang yang kita dapat yaitu 32 cm. Kita coba untuk yang mencari yang ketiga. Masukkan alasnya, kemudian tingginya, dan luas jajar genjang yang kita dapat yaitu 24 cm. Kita coba yang terakhir. Jika kita milih pilihan 4, itu kita akan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart materi daya listrik. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada count sebagai output untuk menampilkan output yang kita ingin tampilkan pada program. Kemudian di sini saya masukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction sebagai pendeklarasian untuk tampilan program. Yang pertama yaitu output daya listrik. Yang kedua yaitu output tegangan listrik. Dan yang ketiga yaitu output arus listrik. Kemudian saya masukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil di mana berfungsi sebagai mengumpulkan nama variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masukkan pada pilihan yang pertama yaitu menghitung daya listrik. Ini pilihan pertama. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan tegangan dan arus listrik sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari daya listrik tersebut. Kemudian kita masukkan pada pilihan kedua yaitu mencari nilai tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai tegangan seperti yang saya masukkan di sini. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga yaitu mencari nilai arus listrik. Sama seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai arus listrik tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa akhir ketiga program tersebut diakhiri kotak kuning sebagai assignment, berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program, kita memasukkan pilihan selain 1-3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilihnya ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Demikianlah penjelasan tentang flowchart daya listrik. Baiklah, kita akan memulai. Yang pertama yaitu dengan menekan 1 untuk pilihan pertama daya listrik. Kita masukkan nilainya, dan untuk V-nya juga. Maka didapatkan V-nya adalah 35 watt. Kita tekan ya. Lalu kita pilihan kedua, tegangan listrik. Kita masukkan P-nya. Dan kita dapatkan 1,666 volt. Dan yang terakhir kita coba untuk arus listrik. Kita menekan tombol 3. Kita masukkan angka P-nya. Kita masukkan angka V. Nah, dan dapatkan hasil 1,5 ampere. Saya di sini akan menjelaskan tentang C++ materi bangun datar yang saya buat. Yang pertama yaitu untuk memulai program kita ketik include dan iostream. Kita buat. Terus using namespace std in main. Selanjutnya ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file code. Kemudian setelah itu ketik endel untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi chain dalam program yaitu input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Kita gunakan if. Setelah itu ketik count pilihan Anda 1-4
untuk ditampilkan di output data. Out lagi. Pilihan ke-1 yaitu mencari nilai dari luas persegi. Kemudian masukkan rumus luas persegi. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi cin dalam program yaitu input data. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Kemudian, masukkan rumus luas persegi panjang. Setelah itu, pilihan ketiga yaitu menghitung luas jajar genjang. Selanjutnya, masukkan rumus luas jajar genjang. Kemudian ketik if, else pilihan keempat pada pemrograman. Kemudian, selain pilihan 1-4, maka data akan menampilkan kode yang dimasukkan atau salah dan error. Kemudian, di sini ada else, pilihan code, yaitu untuk mengakhiri, ada while yaitu sebagai pengulangan jika tergantung ingin diulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri program, ketik end. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dan menghitung bangun datar. Oke, sekarang kita coba memasukkan pilihan yang pertama. Kita masukkan sisinya. Nah, maka luas persegi kita dapat hasil 25 cm. Kemudian kita mengulanginya, kita ketik ya. Kita melakukan pilihan kedua, yaitu mencari luas persegi panjang. Kita masukkan panjangnya dan lebarnya. Nah, maka luas persegi panjang tersebut adalah 24 cm. Kita mengulangi kembali untuk menghitung luas bangun jajar genjang. Masukkan alasnya, kemudian masukkan tingginya, dan luas jajar genjang tersebut adalah 35 cm. Kita coba pilihan yang keempat, yaitu untuk keluar. Nah, maka program ini sukses dijalankan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang C++ materi daya listrik, pemrograman tentang program daya listrik. Pertama-tama di sini ada include usestream, kemudian juga ada include string, ada using namespace, in main. Selanjutnya kita ketik code di mana digunakan untuk output data yang disampaikan saat compile file. Setelah itu ketik end untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik in pilihan di mana digunakan untuk memilih antara nomor-nomor berikut. Kemudian deklarasikan do sebagai program pengulangan. Setelah itu ketik code pilihan Anda 1, 2, 3 untuk tampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu mencari nilai daya listrik, kemudian memasukkan nilai rumus dari daya listrik. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Kemudian deklarasikan fungsi cin dalam pemrograman yaitu untuk input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung tegangan listrik. Kemudian masukkan rumus menghitung nilai tegangan listrik. Setelah itu pilihan ketiga nilai arus listrik. Ini pilihan ketiga. Selanjutnya masukkan rumus arus listrik. Kemudian ketik else di pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1-3 maka data akan menampilkan kode yang dimasukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik end. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada daya listrik. Selanjutnya kita akan langsung aplikasikannya. Baiklah, langsung kita coba program ini. Yang pertama kita ketik 1 untuk menghitung daya listrik. Kita masukkan nilai I-nya. Kita masukkan nilai V-nya. Nah, maka nilai P yang didapat yaitu 30 watt. Selanjutnya kita ketik ya. Kita tekan 2 untuk menghitung daya tegangan listrik. Kita masukkan P-nya. Masukkan I-nya. Dan yang didapat adalah nilai
2 volt. Lanjutkan, ketik iya untuk mencari arus listrik. Ketik 3. Kita masukkan P-nya. Kita masukkan V-nya. Dan hasil yang didapat yaitu 2 ampere. Baiklah, ini adalah bentuk hasil dari pemrograman daya listrik. Demikianlah penjelasan dan demo program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.